Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah sebuah sifat yang perlu kita perhatikan ya, guna ada kaitannya dengan muhasabah, yaitu sifat-sifat basyariyah yang bertentangan bagi ubudiyah. Nah, singkirkanlah sifat-sifat itu, sifat-sifat basyariyah yang berlawanan, yang bertentangan dengan sifat-sifat ubudiyah, supaya Anda supaya Anda bisa memenuhi seruan Allah dan supaya Anda dengan hadarat Allah lebih dekat. Nah, jadi tanya tidak bisa memenuhi panggilan Allah jika kita memiliki sifat-sifat yang bertentangan dengan ubudiyah, dengan kehambaan. Makanya kata Imam Al-Ghazali, taharah itu terbagi-bagi tingkatannya. Tanya bapak-bapak, ibu-ibu selalu membaca doa setelah berwudu itu, Allahumma ja'alni minal mutatahhirin, ya. Jadikan aku orang yang banyak membersihkan diri. Di bersihnya ada bersih yang dijelaskan oleh kitab-kitab fikih, ya. Bersih dari junub, bersih dari hadas kecil, bersih anggota-anggota tubuh yang sunat dihilangkan, lagi kuku yang panjang, beberapa bulu-bulu yang ada pada tubuh danyo ada yang sunat dihilangkan, ya. Taharah seperti itu yang dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih. Ada taharah yang kedua, yaitu ini sudah mulai sukar, membersihkan anggota tubuh dari dosa, mata, telinga, kaki, tangan, tanyoyo sumber-sumber ibadah. Nah, mata tidak baca Quran yang ke ibadat mata tanyo. Telinga tanyo tidak dengar pengajian lagi nya, berarti sedang beribadat, itu dicatat dan pahalanya sangat besar. Dan juga anggota-anggota tubuh tanyo yang sumber dosa. Nah, di samping dia juga bisa sumber ibadat. Jadi bersih daripada dosa-dosa pada anggota tubuh itu adalah taharah tingkat yang kedua. Dalam kitab Ihya itu dijelaskan tidak mudah untuk menaiki martabat-martabatnya, butuh kepada perjuangan yang sangat besar, ya. Yang memahami mungkin mudah, kita baca kitab akhirnya kamu pun tanya, tapi untuk nabak tanyonya, nah itu butuh kepada latihan yang sangat besar. Dan di sini ke latihannya ke tanyo banyak yang kalah dengan syaitan dan hawa nafsu. Yang mafhum asalka rajin dan membaca kamu pun, katanya anak kurung dalam bidang ilmu, kitab-kitab lengkap, buku-buku lengkap. Yang keempat, bapak-bapak, adalah taharah tingkat yang paling terakhir, yaitu
taharah tingkat para siddiqin, para wali ya. Tapi saya pahami lagi bahwa itu khusus kepada mereka. Ketanyo cik, cuman tanyo golong berhasil barangkali. Karena para wali-walinya awal-awal lagi tanyo cik, kon lagi nyanju. Tapi mereka berhasil, maka mereka disebut wali. Itu bersih dari memandang wujud selain Allah. Yang tauhid irfani. Pada malam ini Bapak dikatakan singkirkanlah sifat-sifat kebasyarihan itu yang berlawanan bagi sifat-sifat ubudiyah agar Anda mudah memenuhi panggilannya, agar Anda mudah dekat dengannya. Karena menyogoh bersih Bapak, banyak palsu, ibadat danyo banyak palsu, gerak sikap danyo lebih banyak palsu ketimbang yang sebenarnya. Ada bapak-bapak kan menyangkut dengan hati sifat itu, itu berakhlak dengan akhlak binatang, bahaim ya, yaitu perut, farod dan yang mengikutinya, yaitu cinta dunia dan syahwat dunia. Jadi akhirnya kan tanya hidupnya napi peralegokan hidup untuk makan, itu sabah wali makan yang betul je kan, makannya untuk bisa hidup. Kamu balik hidup untuk makan, maka terjadilah badannya tuh baca tuh pajuh ya. Berarti lagian ke hidup tuh pajuh bahasa Aceh. Pak Nizar tahu itu tuh pajuh dus, tuhnya dus, dus pajus Jadi itulah hidup, karena jika dikuasai oleh sifat-sifat binatang ujung tunggu, maka tanya baik bekerja, baik minta jabatan, baik ilmu yang dia miliki untuk kepentingannya, semua untuk kepentingannya. Hati tanya kan dikuasai oleh sifat bahaim, binatang-binatang. Jadi baik mana wali, baik pajuh, baik hidup untuk makan, baik mana bersih makan untuk bisa hidup, untuk bisa tak ibadat. Aturan je laginya. Lalu tentu ada yang sifat yang akhlak yang kedua sama dekabur kan sifat syaitani kalian benar je mana nya berarti tanya mana galak karunia Allah ada orang lain yang enggak siap melihat. Itu hasad namanya. Sulit diobati ya. Dalam kitab Tanwir Qulub dipastikan juga penyakit-penyakitnya ya, penyakit jasmani sih, jantung, paru-paru, stroke, ba'adat menyohana dokter ahlinya hampulih biasa ji. Penyakit batin lebih parah loh pengobatan ji. Maka kata Syekh Amin Kurdi dalam Tanwir Qulub, walau engkau ahli ibadah, walau engkau ahli
ahli ibadat. Han pulih penyakitnya ngon ledai ngon engkau ahli ibadat. Dia pulih dengan bimbingan seorang guru rohani, itu dokter rohani. Kemudian dendam, menyimpan permusuhan dalam hati, yaitu syaitan punya. Lagi sifat syaitan, dendam kepada Adam, sehingga anak-anak Nabi Adam mandum akan dikelabui leji karena dendam dalam sejarah kepada kakek tanya. Penyebab ya, you hormat li Allah kepada iblis, kepada Adam daripada iblis atau dari syaitan. Iblis keberatan kan dengan alasan diantara lain Tuhan tak care ngonji, ya, Tuhan tak care hanya masalah hanya Adaman kon ado kemban mentong, padahal Adam nagejuk kelebihan yang hana ba iblis, yaitu banyak memahami persoalan, banyak memahami, yaitu dimiliki oleh Adam. Aduhnya dihormati aba wastakbara, enggan dan takabur. Jadi dendam hingga orang kiamat awaknya panjang tak umur, iblis yang panjang tak umur. Untuk hancur tanya. Nanti tanya om jak meratib katruk je. Apa jak titik malam ikun. Konyan cip. Malam Senin yang lalu baca makalah cip. Malam Seninnya. Jadi kesimpulan je baik aja. Itu contoh. Menanci tinjak ibadat. Kah. Kalian ghadab. Di antara lain ghadab. Ya. Bagah tak ilham, itu penyakit syaitaniah. Bagah tak bengeh, padahal itu cukup bahaya. Nah, kitab sabah Asraruddin dan kitab justru bengehnya penyakit yang paling bahaya dari seluruh penyakit hati. Nah, kitab Asrar. Karena wate ilhabnya itu biji kalimat-kalimat yang sangat gelarang di agama. Di antara lain itu kalimat, bagi contoh lah gampung-gampung lagi ikun biasa. Nyatanya kabih, nah hubungan sepuli. Padahal adik adun, taboh mak, taboh ya, tapi kabih. Bukan cukup gawat kalimatnya. Silaturahmi kejuk oleh Allah, tapi habis ceritanya. Itu contoh kecil. Dan yang penyakit atau sebut-sebutnya hampir bandum tanya kenong penyakitnya, melainkan orang-orang yang bersih dan orang berhasil melakukan tawajuh suluk, menempuh jalan yang benar, berhasilnya kagli tanya insyaallah kita mau kenal oli amin jenekun amin mentong haikun tiban boleh kan. Cuman kan betul hansip ngon amin. Be age bang je leukeun amin dua go ana lemah-lemah dia eno ha. Pikir degannya kamadangnya bawan ngaminan. Contoh lain nego kasar ya, khifatul aqal. Kurang pertimbangan, kurang akal. Lah saboh tanda orang kurang akal, Pak. Dia tidak dapat melihat toh yang laba, toh yang rugo. Nyan urun kurang akai nanti. Di dalam kitab Manazil kepega supaya udip mata hati akal bertajam akal dalam menilai sesuatu. Nyai no kudong ju laba apa rugo. Agak pamaji menolak gampung. Nah pengajian, nah zikir umpamanya, kan? Ku hadir, pebe. Nah umpamanya, malam Senin, nah zikir, nah pengajian. Nyan nunggu kan, harus cepat kan? Ketajaman akal melihat
mana laba dan mana rugi. Jadi ringan akalnya sifat syaitaniah. Tidak bisa dia mampu membedakan toh yang get, toh yang naget. Perle tak dukung, bek tak dukung, tajak, bek tajak. Hana mampuan. Menilai-nilainya. Itu penyebab mata hati tanya kabur atau buta. Kemudian apa sifat la ilm hubbul jah wariyasah. Tanya galak jahnya nengkukan megah bahasanya. Tanya galak tat nama tanya ada dalam hati orang lain. Yang ngeri dah dan yang sulit dah diobati. Dariasah galak kedudukan, kedudukan maksudnya tanya hanjitna ikut awal lain tanya ya hana siap tanya hanjitna muncul orang lain ya, dan suka pujian, keras hati, termasuk bersifat kasar. Yang mandum syaitaniah. Termasuk tengku sifatnya takdim agniya, mengagungkan orang-orang mepeng dan kecil orang-orang hanapeng. Kecil bak mata dia kan nyo siji sebab menoh hanapeng ni kan tangan ni nama ro yang ban nyo ji hibuk salam bagi ada balah tak petik pun dah tapi nyopak je hibuk salam buat belah dah balah piuh lagi nah baik gelum hibuk salam dapat ayahnya lagi balah petik pun dah si mai depu dah hanapeng. Jadi artinya tanya orang kecil tak kalau ni, sedangkan orang agniya, orang kaya yang besar penghormatan dan itu sifatnya. Saharoji kan biasa saja, tak hormati Bandung. Kan aku. Termasuk lam nengku cukup bahaya penyakit batin, takut fakir. Nyo tak takut sehingga hana lepeng. Takut sehingga leh pensiun ho dah jauh lah mau medek yang temakut fakiran ngeri dah penyakit je. Deka macam-macam kan, kikir deka kan, takut fakir. Kebenaran korban menyebut balum tanya apa ana jadeh kebenaran berarti kan tanya takut fakir karena rezeki kakak oleh Allah kabat tanya yang juga penyakit yang sukar juga diobati kan duka cita ngan rezeki jihsit kikir ria ujub dan lain-lain ria ya penyakitnya dalam kitab hikam Qadul Himam jihan pulih kecuali orang yang sudah dapat merasakan Allah, merasakan keberadaan Allah, ikhlas nalom tu bagi lawan je syirik ria tu bagi ria jali ria terang berarti pegah-pegah nyaka pegah-pegah ni kon ikhlas ni nanti iklan nanti untuk membalik ya mempegah buno maghrib kamu buat santri bab santren nan kitab Bustanul Arifin kitab Jawa kita Arab Imam Nawawi yang karang kadi terjemah hanya maghrib buat siat santri. Jadi iblis ya jinanya anak buah je pasukan je syaitan iblis. Jadi iblisnya kepala buah syaitan anak buah. Jadi syaitan itu ditugaskan oleh iblis
you dekati kan urung pegot-pegot gate, urung baca Quran di rumah, urung tawajuh kan, urung zikir kan, dekati supaya atajih pebut di kesendirianan you lapor bak kedai kopi amban kan, nya ibi ijak yang diutuh oleh kepala buah ji kan, yang sijih kajai sijih tegah teman tahajud kau usahakan tiga beri pegah bak ngon-ngon ji amban kan, pegah juga mal deduk duang memang kurang tengen kelamnya kan, yang pun naik pun memang kurang tu baru pegah teman tahajud kan, pegah dia dengar dia aku semaju 70 rakaat nya kena pegah apa nentuk belumnya Korea jika ikut dekah baik terbok-bok tapi kah nyana nakuan tapi je cik pegah apa dengan tujuan dakwah cuma payah tak wasi di sebeng orang lain ni nya tingkat jamaah malam Senin nya kaja pegah karena khawas boleh kan itu ujub lah ujub namporan ujubnya melihat nikmat dan lupa kepada sumber nya ujub nanti tanya lemah bak tanya tertawajuh tak mazikir tak berjuang lemah tapi ya tapi tanya hana lemah bahwanya karunia Allah tu tanya jadi kelebihan mentang lemah sumber kelebihan nanti ingat li baik tuku-tuku baca mentang tutup you nah dan banyak lagi sehingga banyak ulama mengarang kitab membicarakan tentang jumlah-jumlah penyakit batin. Lalu kepegah, tetapi bagi orang yang punya guru, maka tidak butuh padanya mendung. Kitab-kitabnya selain mendengar dan mengikuti. Ini penting catatan. Orang-orang yang memiliki guru tarbiyah, dia tidak perlu. Lagi Imam Sya'rani Matin jabut bak guru yang ulama besaran kitab lepas le tengkum jak berrohani maksudnya Imam Sya'rani ulama besar kitabnya lepas le banyak ulama fikih juga yang sangat terkenal kamu pesantren membaca kitab beliau nan kitab Mizanul Kubra dengan Dewan Guru perbandingan mazhab. Jadi pegahli guru goknya yang kitab-kitab dan buku-buku dan cok Bandung Publo gede dan pengji sedekah kepada orang-orang miskin yang diu oleh guru baru balik sama kena baru tamang suluk dan sebagainya yang beda-beda guru kan. Jadi pegah orang siapa punya guru rohani maka dia tidak perlu banyak-banyak tek bengeknya melainkan mendengar dan mengikuti. Yang kita tanya orang kan, bagi makalah buya kaji kepegangan. Tulis laga-laga tak tulis dia buya. Malim buya, malim. Banyak kalau pimpin pesantren Darussalam 10 tahun kan di antara murid-murid watenya Abu Madinah itu salah seorang murid dari Abu ya Malim. Cuma kembangkan berita Abu ya hanya kitab dumglah kitab Jawa ya padahal ya permenan masih kamenan jadi bang pegot rumah di hanabe kitab anji kita Arab kemudian apabila dengku tanya berhasil tebit sifat-sifatnya akhlak bahaim maka tanya baru bisa berakhlak dengan akhlak rohani akhlak rohaniin akhlak malaikat contoh lagi zuhud baru hidup balik kam tukar je saya kagadoh je lahir junya
zuhud. Yang zuhudnya berarti menyemuteme niku nya berarti 2 rakaat lebih afdal dari ribuan rakaat urung pobut yang hana zuhud. Nah, di dunia kalepi bahati haji. Zuhud itu payah diketahui tu. Karena dia zuhud kon soal tangan. Amaji lagi Nabi Sulaiman kelepah lepeng kan. Nah, lepeng Nabi Sulaiman. Soalnya ngomong mutat le Nabi Sulaiman. Tapi zuhud, zuhud. Yang Nabi Nabi Sulaiman ya. Nah, yang contoh. Warak dekalah waraknya nurun sudah dapat menjaga diri dan tekalah sifat qanaah. Sifat apa? Qanaah berarti puas dengan sedikit rezeki apalagi banyak. Lagi Pak Nijar yang kana sifatnya qanaah. Apa Pak Nijar? Padu kasih ana luli pada pelajar ana open dia dunia menduma alanya nengko ifah ya. Kemudian tanya ghina billah, tanya kakaya ngkaya Allah wali mesti mana ghina billah ana masalah Allah maha kaya, Allah hamputuh wujud rezeki tanya Allah jamun maha kaya lawitnya maha kaya sih. Waktu tengok ke pensiun Allah maha kaya sih nyen kaidu jadi anali gundah nyaman kang bata pegah lepas mangak tipu kemudian lagi tawadhunya melihat diri biasa saja ana hebat tak ayo ana lebih tak ayo lebih tak go ondanya ya tawadhu. Kemudian kenang lom sifat yang get salamatus sudur lapang dada khilim yaitu lembut. Ilimnya juga mampu menahan marah tak kah? Tapi hanya lemah tong bisa terkendali ya khilim ngaji. Kemudian aku sakinah apa namanya sakinah apa maknanya tenang dia berjiwa tenang. Tumak ninah lebih kurang saban itu beda tumak ninah dengan sakinah. Nah kitabnya lah nanti ingat manazil as-sairin orang berjiwa tentram tenang ke geroh tenangan kau tahu maknanya bang boleh kata tenang kau ni tahu yang beda tahu ke geroh ili iya bahnya kau yang kau tenang yang tahu nanti tengok mabe ya. Baik ibu-ibu sedikit lagi alanya untuk lembut ya ada khamulnya tak anggap udro tengkukan kutu tanah ubud tak tanya dalam pandangan tanya yang biasa menyertai katakan londro ubud wadi yang kau besar buat mata kau menyertai katakan londro besar yang kau ubud tema buat mata kau si mana ji maka pegang dalam sebuah tulisan urung tekabonya jadi lagi wendong atau gunung lemah kau ubud tak mata gunung ke dong gaknya hana ingat awak dong yuk gunung bang ubud sih kalau gaknya sebab kan jiuh sih gaknya mata tengok beno lemah gaknya kepikir gaknya mentol lemah tanya beno padahal tanya tak kalau gaknya ubud sih itu dia. Jadi apa khamul melihat diri itu rendah sekali wali memang mai lu wali nang gro hana mana kecamatan lo kecamatan khamul alah wali kita raja aja khamul lemah roh sebagai kutu tanah lagi kita tanah kemudian lo ittifaq bi ilmillah apa namanya cukup dengan ilmu Allah yang gaji anak so depa kakak je kena tuan
Kemudian syafaqah, ya, sifat kasih sayang. Kalian mengagungkan orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Jadi orang fakiran sama dengan dia kalau orang kaya, tetap tak hormati. Karena kecil kok mata dia. Nyan akhlaknya kayak dulu, ya. Alanya dermawan, murah, ikhlas, siddiq, muraqabah, musyahadah, ma'rifah, nyai juga. Mati kam duka. Maji ham kumpoi. Lagi dermawan ngokikir em sapat aku. Ya ligu em sapat lah. Pane ngom panjang em sapat aku. Bang toh, bang pane panjang. Hana nyoka pane ayu, nyoka panjang. Nyoka kikir, hana dermawan, menyoka dermawan, hana kikir, maka ngepegahlah atau tengok bawai buno harus berganti. Baru dihilangkan, baru menggantongannya. Ya nunggu. Sedikit lagi. Wateka berakhlak tunggu. Hamba dengan akhlak-akhlaknya dan katahke dengan kon ilmunya tepe pun ada tepe tunggu. Kon ada tepe ni kikir hanage yang ge dermawannya pemahamannya ilmu nyo karasa kaidu batanya itu hamba dusta, karena dia hamba bagi selain Allah, budak bagi selain Allah, maka datanglah kepalsuan di ibadatnya wakilnya ibadat palsu. Sedekah tanya palsu sih, karena tanya bersarang sifat-sifat kuda. Jadi ibadat yang datang dari hati yang kotor juga kotor. Begitulah gambaran Bapak-bapak di antara lain yang perlu tanya lakukan muhasabah, hisab diri. Jadi muhasabahnya Pak kan hidup ji kon awal hari, akhir hari itu atau akhir malam. Menyoba awal hari itu nama ji musyaratah. Benar ji? Musyaratah lagi yo. Dapat program nunggu malam dah susun you benui malam. Lun singo ya kan tak program you. Usahakan sembahyang berjamaah. Nyana lapang wate baca Quran, nyana lapang rezeki kujuk sedekah, semayang duha, semayang witir, tetap program musyaratah nanti. Untuk berakhir siang atau berakhir malam, kita ulang kaji. Adakah programnya nunggu pernah terjadi? Bila hana terjadi, istighfar, taubat. Bila terjadi, tanya bersyukur. Jadi malamnya nyan mantong pengajian, mudah-mudahan ya mendatangkan manfaat ya bagi kita nyo yang katentele dengan tabut lagi nyo kamu pun macut maksudnya karena gambaran, tapi tidak cukup sampai di situ, harus lanjut lagi dengan yang abuya nasihatnya tadi dilatihnya supaya terkesan ringan, padahal anak ringan gepegah lewe apa latih bagi malam Senin Pak Haji kan haik tajak julah haik nunggu kan anak payah haik maksudnya ya jak aju nunggu jak masjid raya main jak haik okey bang aku jak aju hanya jak alam haik pulain nama jamaah dengan nalung berdoa kau dip syiar lo latih paksa namanya dalam kitab Ihya apa namanya ij'alu ya khaira adatan, jadikan kebaikan itu sebagai kebiasaan. Jadikan kebaikan sebagai kebiasaan. Kemudian mudah-mudahan bermanfaat.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yusma'u. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.